William ini maksud saya, menurut saya adalah orang yang ramah. Kenapa? Dia tersenyum setiap bertemu orang yang dia tahu, dia kenal. Dan ia kalau sudah tahu, walaupun orang itu tidak melihat, dia akan menyapa orang itu. Itu tandanya orang itu ramah. Berbeda apabila orang itu walaupun dia melihat tapi dia ingin ditegur lebih dulu. Itu tidak ramah. Jadi orang ramah itu adalah orang yang ketika ia melihat orang yang ia kenal, dia segera menegurnya. Walaupun orang itu tidak melihat atau ia menjumpainya. Dan itu seringkali terjadi dalam pertemuan saya dengan adik terkasih ini. Waktu dia kuliah di Banjarmasin, dari jauh-jauh sudah dia teriak, "Ini!" Apalagi waktu saya di Buntok sering tidur di rumah di Jalan Karau. Nah, dia memang saya kenal ramah. Itu cara saya menilai orang ramah atau tidak itu dari sudut itu saja. Banyak cara menilai yang lain. Jadi luar biasa sebenarnya rasa kehilangan keluarga ini, khususnya suami dan anak-anak. Orang yang ramah, orang yang juga bersemangat dalam menghadapi tantangan. Pernah waktu speaker Ebenezer di sini, dia ada 2 kali membawa saya main ke rumah ini. Tapi kebetulan waktu itu ada saja kegiatan yang lagi. Jadi baru ini saya menginjak ke rumah ini. Padahal sering kali dibawa, bahkan Bapak Ruben juga pernah bawa saya. Entah kenapa saya hari itu terburu-buru. Mungkin dia mau ngajak saya berdoa di rumah ini. Tapi saya tidak tahu. Karena itu saya kaget, orangnya ini sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba kabarnya meninggal. Kapan dia sakit? Jadi itu setelah tadi saya dengar informasi dari Pak Ruben, rupanya memang seperti itu orangnya, bisa menyembunyikan apa yang dia rasakan. Saudara-saudara, rasa kehilangan orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya itu bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Saya menghadapinya sudah masuk 5 tahun. Mungkin Pak Ruben nanti akan berpikir yang sama. Ketika pasangan kita mendahului kita, memang kita sangat bersedih, bahkan meratap. Karena ada yang hilang dari hidup kita, bagian dari hidup kita. Tapi setelah beberapa bulan ke depan, sepertinya teman kita ini jalan jauh, Pak. Jalan seperti biasa, dia ikut seminar, ikut apa begitu kemana-mana, baik di sekitar Kalimantan maupun keluar. Nah, hanya belum pulang-pulang. Seperti itu perasaan kita. Berbeda kita kehilangan orang tua atau saudara kita dengan pasangan kita. Itu bedanya. Kenapa seperti itu? Karena ada rasa rindu yang terus menerus tetapi tidak pernah terpenuhi, karena memang dia pergi untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali. Apabila kita katakan ada air mata, ya memang air mata itu selalu ikut dalam kesedihan, tidak pernah tidak ikut, walaupun disembunyikan tetap menangis namanya. Saudara, apakah orang tidak boleh menangis? Boleh. Tidak ada yang melarang. Duka itu adalah sesuatu yang wajar, dan duka itu tidak pernah Tuhan larang terjadi dalam hidup kita. Dan ia juga tidak pernah menyuruh orang atau jemaatnya atau orang-orang yang percaya kepadanya
Kalau ada duka, ya simpanlah kedukaan itu, jangan menangis. Sama seperti orang tua kita dulu mengajarkan kalau kasih kita, jangan menangis, kamu kan laki-laki. Tidak ada laki-laki perempuan kalau sudah berduka menangis saja. Tuhan tidak larang. Tidak ada Tuhan melarang kita untuk jangan menangis. Dia sendiri juga menangis ketika Lazarus meninggal dunia. Artinya saudara-saudara bahwa Tuhan tahu air mata itu akan terjadi dalam kesedihan. Karena itu jangan disimpan. Kalau mau menangis saja. Apa kena kecewa atau apa sebabnya, jangan takut. Tuhan tidak melarang. Tuhan juga menangis. Mazmur 34 ayat 19 ini mau menjelaskan tentang kebenaran di saat kita berduka cita. Saudara-saudara, jangan ketika kita berada dalam duka lalu kita menganggap tidak ada kebenaran. Dalam duka cita itu ada kebenaran. Dan Tuhan memberikan kebenaran itu melewati nafs yang diperhadapkan kepada kita. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini kan orang sudah jatuh pada titik nol. Orang yang hancur hatinya. Duka membuat hati kita merasa sendiri. Tadi merasa ditinggalkan, kata keluarga. Saya kira itu benar. Kalau belum merasa ditinggalkan, ya nanti akan merasa ditinggalkan. Ada waktunya masing-masing. Duka membuat kita berada di titik paling rendah. Nah, di sini yang saya katakan kebenaran dari nafs ini di tengah kedukaan itu ada. Karena ia mengatakan bahwa ia dekat kepada orang-orang yang patah hati, orang yang remuk jiwanya. Berarti di titik yang paling rendah itu Tuhan ada. Itu kebenaran. Dan Mazmur 34 ayat 19 menyatakan masalah itu. Bahwa di tengah kedukaan Tuhan ada. Di titik yang paling rendah dalam hidup kita, Tuhan ada. Tuhan tidak jauh saat kita lemah. Bahkan Tuhan datang. Walaupun kita ada dalam tangisan. Walaupun kita ada dalam keadaan sedih. Dan itulah kebenaran. Tuhan ada. Tuhan dekat. Tuhan menyelamatkan. Yang kedua, saudara-saudara, kebenaran yang kedua bahwa duka cita itu bukan suatu keadaan yang sia-sia. Kalau tadi dalam kedukaan itu ada kebenaran. Dan kebenaran itu bahwa di tengah kedukaan itu ada Tuhan. Yang kedua, kedukaan itu bukan satu yang sia-sia, karena sia-sia itu sesuatu yang tidak berguna. Kedukaan itu berguna. Jadi di samping ada air mata dan ada kesadaran bahwa Tuhan dekat dengan kita, kita juga harus melihat bahwa kedukaan itu bukanlah hal yang sia-sia. Sesuatu yang berguna bagi kita
bahkan nanti ia akan berbuah bagi orang lain. Kalau kita menangis saat ini, kalau kita bersedih saat ini, itu memang kenyataan kita saat ini. Tapi Anda yang bersedih saat ini, berduka saat ini, nanti akan menolong orang lain lagi untuk peristiwa yang sama. Karena itu kedukaan itu tidak pernah sia-sia. Terus seperti itu, ada duka, ada yang menolongnya, ada yang menghiburnya, ada yang menguatkannya. Duka lagi, ada orang yang datang dari mana-mana tempat, bahkan orang yang tidak kita kenal juga hadir bersama dengan kita. Kalau saya Pak Ruben tidak sempat merawat, sama-sama masuk ke rumah sakit, dia mengalami hidupnya untuk lebih dulu. Jadi kenangan yang baik juga pada sempat merawat. Dia hanya ngomong sama saya, Pak, berikan yuk kita. Bulik besok kita berperiksa. Oh, rupanya buliknya itu pulang subuh jam 5 pagi, mertua saya lagi. Nah itu berat. Jadi kedukaan itu selalu berguna. Orang sekarang menolong keluarga di tempat ini. Orang banyak menguatkan, membantu dan seterusnya. Bahkan mendoakan agar semua pekerjaan ini dapat selesai dengan baik. Menghormati dan menjaga kebersamaan. Kedukaan yang sama nanti akan terjadi hal yang sama juga. Akan datang banyak orang menolong, menjaga dan terus membuat segala sesuatu berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Dan itu satu kenyataan yang mau saya katakan bahwa kedukaan itu bukan barang yang sia-sia. Ia akan terus berguna. Lalu terakhir, kedukaan itu mengingatkan. Kedukaan itu kebenaran, kedukaan itu sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang sia-sia. Yang ketiga itu umum saja, bahwa kedukaan itu mengingatkan kita bahwa kita perlu pertolongan Tuhan di tengah kedukaan, perlu orang lain. Ini penting, banyak orang lupa ini. Ketika berduka cita malah menyalahkan Tuhan. Sampai saya pernah berkhotbah di Buntok ini untuk menangkal pemahaman itu. Tidak ada Tuhan membuat kematian itu. Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Jadi kalau ada keluarga kita mati, bukan karena Tuhan sayang dengan keluarga kita itu, lalu dia mati. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Siapa menciptakan kematian? Manusia itu sendiri. 7 hari Tuhan membuat segalanya baik. Ketika manusia takluk pada setan, sejak itu kematian datang. Sejak itu kematian menjadi kenyataan manusia. Jadi bukan karena Tuhan sayang orang mati itu. Tuhan itu justru mati untuk kita supaya kita selamat. Tuhan membela kita ketika kematian itu terjadi agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi saudara-saudara, mari kita perbaiki pemahaman-pemahaman yang keliru semacam itu. Supaya jangan sambutan kita kalau ada mati, oh itu karena Tuhan sayang. Jatuh pesawat, satu
pesawat tuh berapa ratus orang mati itu apa kena Tuhan sayang itu mereka mati jatuh? Karena nabrak awan yang dingin saja itu. Berarti human error itu namanya, kesalahan manusia. Dan kematian itu adalah kesalahan manusia. Takut pada setan, pada iblis. Tuhan datang menolong kita. Karena itu ketika ada kematian, kita datang pada Tuhan. Menyerahkan kehidupan itu kepada Tuhan, supaya kita dikuatkan. Tidak ada kekuatan kita ini menghadapi kematian. Apalagi rahasia kematian itu tidak pernah dapat dijawab secara tuntas.